Namo Buddhaya, kepada semua umat Buddha, nama saya Henry dari kelas 1 BUME, dan hari ini akan menjelaskan tentang lambang-lambang di agama Buddha. Pengertian lambang. Lambang adalah suatu objek, kata, atau tanda yang digunakan untuk mewakili suatu konsep atau objek lain. Lambang dapat memberi suatu objek makna baru dengan menghubungkan objek tersebut dengan suatu konsep, misalnya air dan kesucian. Artinya air mendapatkan makna baru, yaitu kesucian. Buddha Rupang. Buddha Rupang melambangkan kebudaan. Buddha Rupang diletakkan di altar untuk menjimbolkan sang guru. Sehingga saat kita memuja bakti di depan Buddha Rupang, kita bukan menyembah patung tersebut, tapi kita memuja sang Buddha. Dupa atau hio. Dupa mengajarkan kita bahwa meskipun dupa itu aromanya harum, aroma dupa hanya dapat mengikuti arah angin dan tidak dapat menyebar ke seluruh penjuru. Beda dengan harumnya dupa, nama harum seseorang dapat bergerak melawan arah angin dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Air. Air di agama Buddha melambangkan kemurnian, ketenangan, dan kesucian di agama Buddha. Seperti air dapat membersihkan kotoran yang ada di tubuh, kita juga harus bisa membersihkan kotoran batin yang ada di dalam diri kita. Swastika mengarah melawan arah jarum jam, sehingga menyimbolkan melawan arus dunia di dalam agama Buddha. Yang dimaksudkan dalam melawan arus dunia di dalam agama Buddha adalah mengurangi keinginan yang tidak bermanfaat. Contohnya adalah memiliki pemikiran cukup itu lebih baik daripada banyak. Lilin dalam agama Buddha melambangkan cahaya yang menerangi sekitarnya. Lilin dapat menerangi sekitarnya dengan terang, tetapi akan meleleh sehingga juga menyimbolkan pengorbanan diri. Jadi lilin itu merupakan simbol orang yang memberi makanan ke orang lain meskipun ia sendiri sedang kelaparan. Di agama Buddha, bunga merupakan simbol dari ketidakkekalan. Seperti bunga yang indah dan wangi, lama-lama menjadi layu. Semua benda yang berada di dunia ini merupakan objek yang tidak kekal. Jadi semuanya di dalam dunia ini tidak dalam keadaan tetap. Pada suatu saat kita dalam keadaan bahagia, akan datang suatu saat kita menderita, dan juga dalam keadaan menderita, kita juga pada suatu saat akan mengalami kebahagiaan. Warna-warna di dalam bendera Buddhis memiliki arti sebagai berikut. Biru artinya kebaktian, kuning artinya kebijaksanaan, merah artinya cinta kasih, putih artinya kesucian, jingga artinya semangat. Campuran antara semua warna di bendera Buddhis itu disebut dengan Pabhasara. Tergantung negaranya, bendera Buddhis terdapat banyak jenis. Contohnya, bendera Buddhis dari Tibet, bendera Buddhis dari Nepal, dan bendera Buddhis dari Jepang. Sejarah bendera Buddhis. Bendera Buddhis dibuat pada tahun 1885 di kota Colombo, negara Ceylon. Sekarang bernama Sri Lanka. Bendera Buddhis pertama kali dikibarkan pada hari Waisak 28 April 1885 di Dipadutamarama, kota Hena. Pada tahun 1952, bendera Buddhis diakui sebagai bendera Buddhis internasional. Buah-buahan dalam agama Buddha melambangkan bahwa setiap perbuatan akan melahirkan suatu hasil. Disebut juga dengan hukum karma di agama Buddha. Hukum karma menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik akan membuahkan kebahagiaan, dan perbuatan buruk akan membuahkan penderitaan. Jadi, kalau kita menanamkan karma baik sekarang, kita dapat menikmati hasilnya pada hari ke depan. Roda Dharma, atau juga disebut dengan Dharma Cakra. Roda Dharma melambangkan jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 merupakan cara untuk membersihkan kotoran batin dan menghilangkan duka sehingga mencapai nibbana dan melepas dari siklus lahir kembali. Jalan mulia berunsur 8 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebijaksanaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kebijaksanaan atau panya dalam jalan mulia berunsur 8 itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pengertian benar atau samaditi dan pikiran benar atau sama sankappa. Kemoralan atau samadhi dalam jalan mulia berunsur 8 dibagi menjadi 3, yaitu ucapan benar,
atau sama baca, dan perbuatan benar sama kamanta, dan terakhirnya pencaharian benar atau sama ajiva. Konsentrasi dalam jalan mulia berunsur 8 atau disebut juga sila dibagi menjadi 3, yaitu daya upaya benar atau sama vayama, perhatian benar atau sama sati, dan konsentrasi benar sama samadhi. Pengertian benar atau sama diti. Pengertian benar merupakan pengertian bahwa semua perbuatan kita ada konsekuensi dan kita dapat lahir kembali. Memiliki pengertian benar artinya kita mengerti 4 kebenaran mulia dan 3 cara umum dan karma. 4 kebenaran mulia terdiri dari duka atau sesuatu yang menyebabkan penderitaan. Yang kedua, samudaya atau penyebab duka, yaitu kebodohan batin, nafsu keinginan, dan kegelapan batin. Yang ketiga itu niroda, yang isinya lenyapnya duka. Dan keempat dan terakhir magga, yang artinya jalan mulia berunsur 8. 3 corak umum terdiri dari ketidakkekalan atau anicca, penderitaan atau duka, dan tanpa inti atau anatta. Karma adalah hukum yang berisi setiap aksi ada konsekuensi yang bisa sampai ke kehidupan selanjutnya. Pikiran benar memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama melenyapkan pikiran kotor dan kedua mengembangkan pikiran baik. Pikiran benar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama melepaskan diri dari kesenangan dunia, yang kedua cinta kasih, dan ketiga tidak kejam. Ucapan benar itu berusaha untuk berkata jujur, tidak memfitnah, bermanfaat, dan tidak kasar. Pancasila keempat merupakan tekad untuk menjalankan ucapan benar. Perbuatan benar adalah perbuatan yang tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, dan tidak berbuat asusila. Menjalani perbuatan benar berarti mengikuti Pancasila sila pertama, kedua, dan ketiga. Pencaharian benar adalah pencaharian yang tidak menjual makhluk hidup, tidak menjual senjata, tidak menjual racun, tidak menjual daging, dan terakhirnya tidak menjual alkohol. Daya upaya benar. Keempat daya upaya benar adalah usaha melenyapkan kejahatan yang telah timbul, usaha mencegah kejahatan yang belum timbul, usaha membangkitkan kebajikan yang belum timbul, dan terakhirnya usaha mengembangkan kebajikan yang timbul. Perhatian benar juga disebut kesadaran benar atau ingatan benar. Jadi umat Buddha harus waspada agar tidak bertindak laku yang tidak benar karena kecerobohan. Perhatian benar juga artinya tidak melamun dan selalu mengingat Dhamma. Konsentrasi benar berarti pemusatan pikiran ke objek yang tepat untuk mencapai keadaan batin yang lebih tinggi. 4 keadaan batin yang luhur adalah cinta kasih atau metta, welas asih atau karuna, turut berbahagia atau mudita, dan terakhirnya keseimbangan batin atau upeka. Demikian penjelasan saya tentang lambang-lambang di agama Buddha. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.